Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuburan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Kita ketemu lagi di channel Bahas Bahasa. Nah, teman-teman, sebagai dosen, sehari-hari saya bergaul, ngobrol, dan ketemu dengan mahasiswa. Kadang-kadang saya bisa komunikasi dengan lancar dengan mereka, tapi kadang-kadang saya juga sering mengalami ada gap komunikasi. Nah, gap itu kayaknya terjadi karena usia saya dengan usia mereka lumayan berbeda ya. Ya, walaupun bedanya cuma 10 atau 11 tahun, tapi saya mengalami betul kalau istilah mereka, gaya mereka berbahasa, dan humor mereka juga berbeda dengan gaya berbahasa dan humor generasi saya. Nah, karena pengalaman itulah saya mempelajari dengan agak serius nih. Sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang itu bahasanya kayak gimana sih? Kemudian saya juga perlu pelajari apa yang perlu dilakukan supaya bisa nyambung, ngobrol, atau berkomunikasi dengan mereka. Nah, untuk itulah hari ini saya akan bahas tentang bahasa millennials. Pembahasan ini akan saya fokuskan pada 2 pertanyaan. Apa sih kekhasan bahasa millennials? Terus kita juga perlu selidiki faktor sosial budaya apa sih yang membentuk kekhasan bahasa millennials. Nah, teman-teman, sebagai permulaan kita perlu sepakati dulu ya bahwa bahasa adalah produk massa dan masyarakatnya. Karena itulah sifat dan karakteristik bahasa sangat ditentukan oleh era dan penuturnya. Setiap era memiliki norma dan normal yang berbeda. Begitu juga setiap kelompok masyarakat memiliki norma dan normal yang berbeda juga. Nah, teman-teman, dalam buku When Millennials Take Over, Jimmy Notter dan Maddie Grant berpendapat bahwa karakteristik milenial itu sangat dipengaruhi oleh situasi khas ketika mereka lahir dan berkembang. Menurut mereka, ada 4 situasi yang dianggap punya peran membentuk watak generasi milenial saat ini. Nah, 4 situasi itu adalah 1. Keberadaan internet sosial. Yang kedua, keberlimpahan ekonomi. Ketiga, keanekaragaman. Dan keempat, perhatian mendalam terhadap anak-anak. Nah, faktor yang pertama yaitu ketersediaan internet sosial ternyata bukan hanya mengubah secara teknis bagaimana orang berinteraksi, tetapi memunculkan nilai-nilai baru. Dulu ketika kita komunikasi dengan tatap muka, kita cenderung hierarkis dan menjaga aturan dengan sangat ketat. Nah, ketika kita menggunakan internet sosial sebagai sarana komunikasi, keketatan aturan itu berubah. Kita menjadi lebih egaliter dan fleksibel. Nah, kondisi itulah yang membuat anak-anak zaman sekarang tumbuh menjadi pribadi yang cenderung fleksibel dan egaliter juga. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Menurut keduanya, millennials itu lahir dan hidup ketika kondisi ekonomi dunia secara umum itu relatif baik. Di beberapa negara bahkan anak-anak muda itu menikmati keberlimpahan. Nah, kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi sehingga millennials itu memfokuskan perhatiannya pada kebutuhan sosial. Nah, selain itu, nutrisi yang cukup juga membuat mereka memiliki modal kesehatan yang baik untuk berkembang, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, milenial juga hidup pada era yang dipenuhi dengan keanekaragaman. Mereka hidup pada lingkungan yang plural, sehingga mereka lebih siap menerima perbedaan. Saat lahir dan tumbuh, mereka tidak lagi mendapati ajaran-ajaran yang rasial ya. Mereka justru didorong untuk menerima perbedaan. Nah, kebijakan migrasi yang terbuka, sarana transportasi yang tersedia juga membuat masyarakat tempatnya tumbuh menjadi masyarakat yang multikultural. Nah, berikutnya, perhatian yang melimpah kepada anak-anak juga dianggap memiliki peran dalam membentuk karakteristik milenial. Nah, orang tua zaman sekarang itu lebih peduli dan rela menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk anak-anak mereka. Orang tua dan sekolah membangun komunikasi yang intensif untuk memastikan pendidikan millennials itu berjalan dengan baik. Karena itulah ada istilah-istilah parenting, istilah tumbuh kembang anak, investasi pendidikan, dan lain istilah-istilah sejenis yang menunjukkan kalau orang tua sekarang itu banyak sekali memberi perhatian, baik secara finansial maupun secara ekonomi dan psikologis kepada anak-anak mereka. Nah, kondisi zaman yang khas itulah yang membuat millennials memiliki etos yang khas, yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Masih di buku yang sama, Jimmy Notter dan Maddie Grant menyebutkan ada 4 sifat khas generasi milenial. Keempatnya adalah 1. Digital, terbuka, fleksibel, dan cepat. 4 etos itulah yang mendasari perilaku milenial di berbagai bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, dan juga termasuk dalam bidang budaya, termasuk di dalamnya dalam berbahasa. Mari kita bahas bagaimana 4
etos itu membentuk karakteristik berbahasa anak-anak zaman sekarang. Nah, etos yang pertama adalah digital. Nah, kita sekarang harus akui bahwa bahasa anak muda zaman sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh interaksinya di media sosial dibandingkan dengan interaksinya dengan masyarakat yang hadir secara fisik. Ya, meskipun dialek wilayah itu masih ada atau berpengaruh, tetapi dialek yang berbasis platform atau berbasis kanal juga membentuk karakteristik bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Nah, interaksi di dunia digital membuat anak-anak memperoleh kosakata yang lebih banyak di internet. Karena itulah, jenis platform atau kanal yang mereka akses itu sangat mempengaruhi karakteristik bahasa mereka. Anak Twitter biasanya punya istilah khusus yang berbeda dengan anak Instagram. Anak game online juga biasanya punya kebiasaan berbahasa yang berbeda dengan anak YouTube. Anak TikTok dan platform-platform lain mungkin juga memiliki kebiasaan berbahasa yang berbeda. Nah, begitu kuatnya karakteristik digital ini membuat saya yakin bahwa dialek berbasis platform ini sama pentingnya dengan dialek berbasis geografis dan kelas sosial. Jadi, platform apa yang mereka akses dan platform apa yang mereka gunakan itu akan sangat mempengaruhi karakteristik berbahasa mereka. Etos yang kedua adalah terbuka. Ciri kedua ini masih sangat berkaitan dengan perkembangan infrastruktur digital yang saya bahas di poin pertama tadi ya. Anak-anak zaman sekarang punya semua sarana untuk mengkomunikasikan apapun yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka inginkan. Keberadaan media sosial bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mendorong anak-anak zaman sekarang itu untuk aktif dan update. Karena dengan cara itulah mereka mendapatkan apresiasi dari dunia digital tempat mereka hidup. Kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya eksis gitulah ya. Nah, sifat terbuka ini membuat milenial memang cenderung ceriwis dan cerewet. Konsep penting dan menarik, publik dan privat juga cenderung tidak dianggap lagi menjadi konsep yang penting. Mereka biasa mengungkapkan apapun, meskipun itu nggak penting dan menarik. Mereka juga bisa dan biasa membawa urusan privat ke domain publik. Itu sudah biasa bagi masyarakat anak-anak milenial zaman sekarang. Ciri ketiga adalah fleksibel. Orang-orang zaman dulu cenderung ketat dalam aturan, ketat dalam norma, mematuhi nilai-nilai tradisional dan terikat oleh struktur sosial yang ketat. Nah, anak-anak milenial sekarang ini cenderung fleksibel merespon aturan-aturan itu. Mereka biasa hidup bergerak ke sana kemari. Untuk urusan ideologi juga cenderung begitu. Untuk isu tertentu mereka liberal, tapi untuk urusan yang lain kadang-kadang mereka moderat atau konservatif. Pagi liberal, siang moderat, malam konservatif juga biasa bagi anak-anak muda zaman sekarang. Sebagian, meskipun tidak seluruhnya ya. Nah, sifat fleksibel itu juga berdampak dalam perilaku berbahasa. Salah satu contohnya, mereka cenderung tidak ketat dalam aturan berbahasa. Kalau pas bisa dan menguntungkan ya mereka ikut aturan, kalau pas susah ya mereka abaikan aturan. Atau kalau perlu mereka membuat aturan-aturan baru ya, sesuai dengan gaya dan selera mereka. Karena itulah anak-anak muda zaman sekarang juga cenderung produktif melahirkan gaya-gaya bertutur baru. Kayak anak Jakarta Selatan itulah ya yang menciptakan gaya bahasa baru yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, fleksibilitas dalam menyikapi aturan tradisional juga menciptakan dorongan berbahasa secara egaliter. Anak-anak zaman sekarang cenderung tidak nyaman berbahasa menggunakan bahasa yang feodalistik, birokratis, apalagi militeristik. Mereka cenderung berbahasa secara egaliter, menempatkan orang lain pada posisi yang cenderung setara. Makanya itulah sapaan-sapaan seperti bro, sis, dan sebagainya itu populer di kalangan mereka. Nah, ciri terakhir pada generasi milenial adalah cepat ya. Menurut penulis Amerika Nicholas Carr, kebiasaan orang memakai internet itu ternyata punya pengaruh terhadap cara kerja otak. Internet mengubah kemampuan memahami menjadi kemampuan mengetahui. Saya ulangi lagi ya. Internet ternyata mengubah kemampuan otak untuk memahami menjadi kemampuan untuk mengetahui. Nah, perubahan pada cara kerja otak itu terjadi karena internet menyediakan informasi dalam jumlah atau porsi yang sangat melimpah. Jumlah informasi yang melimpah itu kan tidak mungkin direspon otak dengan menyimpannya di memori jangka panjang, apalagi secara mendalam. Karena itu akan sangat susah dan akan memberatkan kinerja otak ya. Nah, akibatnya otak hanya akan menyimpan hal-hal yang bersifat di permukaan. Itu pun dalam ingatan temporer yang relatif singkat. Cepat diperoleh, tapi juga cepat hilang informasi yang diperoleh dari internet. Itu kata Nicholas Carr. Nah, dalam tren berbahasa, sifat cepat itu juga sangat terasa.
Nah, anak-anak milenial itu juga suka sekali menciptakan sesuatu yang baru, tapi umurnya nggak lama. Mereka akan berpindah menciptakan sesuatu yang baru lagi, dan baru lagi. Nah, istilah-istilah yang diciptakan dan dipopulerkan anak-anak milenial biasanya sangat booming. Dalam hitungan jam atau hitungan hari sudah jadi tren nasional atau bahkan internasional. Tapi nggak sampai seminggu tren itu sudah ditinggalkan. Nah, 4 sifat bahasa milenial itulah yang saya kira penting untuk dipahami. Kenapa penting? Pertama, milenial ini sekarang adalah pemegang kendali. Selain secara demografi mereka jumlahnya dominan, secara politis mereka juga sedang siap-siap mengambil kendali. Millennials ini kan kalau mereka millennials awal, usianya sekarang sekitar 30 atau 35. Secara sosial mereka mulai mapan, mereka juga berada di usia produktif, yang artinya mereka punya duit. Jadi selera mereka akan menentukan selera pasar secara umum. Nah, supaya bisa berkomunikasi dengan mereka, baik untuk tujuan komunikasi politik, komunikasi pemasaran, maupun komunikasi yang lain, penting banget untuk memahami karakteristik bahasa mereka. Semoga ulasan ini bermanfaat. Saya Rahmat Petuguran, ketemu lagi di lain kesempatan.